teman-teman di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran dan juga Tipis-Tipis. Kali ini kita kedatangan tamu bersama Mbak Kintan ya. Mbak Kintan ini beliau dari BRI ya kalau nggak salah. Betul, kerja di BRI. Kerja di BRI. Dan dulu juga satu alma mater dengan saya ya di UGM ya. Ini ngomong-ngomong Mbak Kintan, ada yang menarik yang bisa kita gali ya dari Mbak Kintan itu, beliau adalah selain aktif di akademisi dan juga sudah sekarang di BRI ya Mbak. Betul. Ya. Dulu juga beliau sering berkegiatan di area kepemudaan ya, kepemudaan. Kalau sekarang lahirnya itu namanya Bumi Skolar ya Mbak. Bumi Skolar. Nah, mungkin sebelum kita ke arah yang anak-anak muda yang asik nih, mungkin bisa diceritakan nih barangkali dari Mbak Kintan ada cerita menarik sebelum wilayahnya ke BRI dan juga aktif di wilayah kepemudaan. Monggo dari Mbak Kintan. Oke, thank you Mas, salam kenal. Jadi memang area kepemudaan dan passion ya, mungkin passion untuk berkontribusi nih sama teman-teman pemuda untuk berkarya dan berkegiatan itu dari kecil ya. Jadi dari memang SD kebetulan banyak banget kegiatan yang memang diikutin. Jadi akademik tapi juga komunitas sebenarnya. Nggak yang benar-benar bikin apa bikin apa. Formal banget. Betul, gitu ya. kayak mulai aku dari teater, terus ya di pramuka pengurus juga segala macam. Kebetulan di SMP dapat amanah juga nih di OSIS, ketaris terus naik ketua. SMA kebetulan naik lagi nih OSIS lagi jadi ketua lagi. Jadi mulai dari situ mungkin leadership karakternya itu terbentuk ya. Build tuh di situ gitu, shape-nya di sana. Berarti selain dari biasanya kan kata orang ada yang kepemimpinan itu bisa datang dari lahir. Berarti kan ada kemungkinan gitu ya. Yang lain ya. Betul. Ini contohnya juga bisa terbentuk karena sebuah keadaan mungkin ya. Betul Dan ada banget. keinginan untuk melatihnya juga bisa ya Mbak ya. Benar banget, apalagi kalau kita lihat keadaan sekitar ya. Dan sekitar kan kebetulan aku besarnya di Jakarta bagian Bogor Kabupaten. Jadi itu yang logo itu bukan? Yang logo tapi enggak terlalu ya. Yang which is ya. Ya. Kalau aku yang pinggiran lah ya, Jakarta coret kali ya. Nah, itu emang deket sama pemukiman Bantar Gebang namanya. Itu tempat pembuangan sampah terbesar se-Indonesia, bahkan ada yang bilang Asia Tenggara kalau nggak salah. Dan Bantar Gebang di Bekasi. Jadi area aku tuh kebetulan di perbatasan Bekasi, Bogor, Cibubur itu kan Depok, Jakarta gitu kan. Nah, di situ lihat kayaknya butuh nih sentuhan-sentuhan anak-anak muda kudu care sama keadaan sosial, lingkungan gitu. Akhirnya bikinlah mulai gerakan-gerakan di situ. Selalu ada Global Empowerment Steps. Itu tahun berapa tuh Mbak? Itu mulai geraknya tuh sebenarnya sejak OSIS SMP kali ya. Oh berarti lama ya? OSIS SMP itu tahun berapa ya? 2015 gitu. 14-an, 13-14 itu mulai nih di OSIS SMP bikin kewirausahaan. Jadi bikin khusus nih teman-teman SMP tuh yang punya kreasi. Dulu kan kita belajar nih jahit yang dari kain flanel, bikin gantungan. Itu kita jual jadi pendapatan OSIS. Nah, naiklah di SMA, lihat ada pemukiman pemulung kan. Pemukiman kumuh ya. Betul. Terus itu kan ribuan ton ya per hari, 7.000 ton kalau nggak salah per hari sampahnya. Ada anak-anak yang memang dia nggak punya pendidikan. Maksudnya sekolah gratis ada, cuman orang tuanya secara mindset tidak mau menyekolahkan anaknya. Karena yaudah ngapain sekolah, bantu milah sampah aja. Nah gitu, udah dari situ yaudah deh kita build di 2018 itu GPS namanya Global Empowerment Steps. Itu lahirnya di Tangerang berarti? Di Bekasi, mana ya jatuhnya? Bogor lah gitu, Bogor. Nah, itu Mbak Kintan itu selain Mbak Kintan sendiri, anggotanya dari mana saja tuh? Selain dari yang anak-anak pemulung kan yang dididik ya, yang dikelola. Nah itu yang membangunkan bersama itu siapa aja nih? Nah fun fact-nya, ternyata aku percaya nih bahwa leadership itu tuh nggak hanya cuman bahasanya cuman memberi arahan perintah and that's it ya, transaksional gitu, tapi juga transformasional karena si timku yang di OSIS dan MPK ya kalau dulu di legislatifnya di sekolah itu kita masih terus berkomunikasi, berdiskusi gitu kan, saling sambung. Akhirnya kita buatlah, jadi tim co-foundernya itu ya tim inti OSIS.
Oh, gitu. berarti area organisasi di sekolah itu langsung terjun langsung Bener ya? yang melebar, Yes, karena keren, emang keren. kerjasama. Dulu sempet aku main teater di Menara 365 TB Simatupang. Ya yang apa namanya ISQ itu kan. Nah dari situ main teater tuh sama anak-anak pemulung juga gitu, yang Maulid Nabi gitu kan, kebetulan nih tema apa namanya Islam Ramadan juga. Dan dari situ kenalan sama NGO-NGO. Pas nih kita bikin di sana. Nah akhirnya merambah juga, meluas pas di Jogja, teman-temannya di Jogja juga ikutan. Kita di Piungan Mas kalau di Jogja. Waktu itu di Piungan. Itu masih padahal belum lulus SMA ya? Itu udah kuliah. Oh udah kuliah. Udah kuliah. Berarti Karena berlanjut nih. Bener, karena pindah Jogja. Duh ngapain ya? Udah nih, oh ada juga. Gitu. Berarti memang kalau untuk sebuah apa ya skill leadership itu memang dia bakal keberlanjutan Mbak Bener. ya? SMA selesai, pindah daerah pun membangun di hal yang lain. Bener. Dengan cara mungkin lingkungan sekitar yang mungkin potensi masalah apa nih dikelola bersama. Bener gitu banget, ya? bener banget. Jadi emang harus semua itu start from problem gitu kan. From problem, karena kebetulan waktu kuliah itu, karena kebiasaan di organisasi ya, waktu kuliah langsung join BEM. Join BEM, wah asik nih, live in di Merapi, terus ini juga apa namanya, kegiatan-kegiatannya kan banyak ke masyarakatnya ya. Selain kajian nih, selain kajian strategis, tapi banyak turun langsung ke lapangan. Akhirnya usut punya usut adalah dapat amanah di BEM, terus walaupun nggak ini ya, udah lulus juga kebetulan langsung di akhir, jadi udah separuh periode amanahnya. Nah tapi aku connect ini antara BEM sama GPS tadi. Yang GPS itu kepanjangannya tadi? Global Empowerment Steps. Kalau di Instagram itu ada @gpsteps itu kan. Ada. Cuman karena udah pada kerja ya, pengurusnya pengennya sih regenerasi nih anak-anak. Gitu. Itu yang dikaitan dengan kepemudaan awal ya Mbak ya. Itu sampai kuliah di semester berapa tuh Mbak? Semester akhir. Ini akhir ya? Akhir sampai lulus banget. Karena tadi ya kebetulan aku kan suka ini ya. Ini dulu jurusan apa nih kalau betul? Kebijakan publik. Iya, MKP. MKP. Betul. Jadi di MKP itu kan lucunya ada politik, ada ya ekonomi, ada hukumnya juga. Di Visipol ya? Visipol. Gitu. Jadi udah dapat gambaran makroekonomi lah gitu kan di kebijakan publik. Terus aku sukanya ngonek-ngonekin nih. Ngonek-ngonekin di BEM punya temen ini, terus temen aku juga suka bahasa anak saya ngambis gitu ya. Ngambis ikut conference yuk di luar gitu, di Jepang. Berangkatlah sama temen gitu kan, bikin paper di Jepang. Nah temen itulah kebetulan yang dia support juga di GPS tadi. Gitu. Jadi udah tuh terus ke Cina, paper, pulang dari Cina langsung pemberdayaan, bikin event gitu kan. Kita ajak anak-anak muda buat buat ikut gitu, yang dari kedokteran, yang dari ekonomi, FEB gitu. Jadi ya suka deh ngonek-ngonekin antara satu community ke community lainnya. Oh, berarti memang ada kaitan dengan komunitas yang lain ya Mbak ya? Ada, kayak yang Piungan tadi, sama BEM itu kan ada Kementerian Pemberdayaan Desa gitu kan, sosial, kementerian sosialnya. Nah, kita konekin nih akhirnya bareng. Kita ada bakso sama ngajar gitu di Piungan. Di akhir juga sama Kementerian Luar Negeri. Dulu di Kemlu itu ada namanya ASEAN Smart Village. Itu gimana Mbak itu kalau ASEAN Smart Village? Apakah kotanya jadi maju? Apakah gimana? Jadi ASEAN Smart Village itu udah kan program dari Kemlu ya. Nah kebetulan di BEM itu ada desa binaan di Ngargorotno Magelang. Itu yang memang dari awal tuh diberdayakan nih sama tim kementerian di BEM, PDM kan. Nah dibuatlah website, terus produk-produknya di branding gitu kan. Didigitalisasi. Betul, padahal itu di pelosok Pegunungan Menoreh kalau di Magelang. Gimana? Dari wifi nyampe nggak di sana Mbak? Nah kalau dari sinyal itu agak susah ya. Cuman kalau diusahain pakai router, pakai apa itu bisa pasti. Bisa. Paling nggak itu pilot yang di branding sudah ada dulu sudah ya, ada nanti tinggal produknya. Itu mungkin menyesuaikan lah ya. Betul, nah akhirnya tuh dari FTA di Jakarta juga, terus dari Kementerian Luar Negeri itu ada tim yang turun, bareng deh kita susur desa sampai ke Pegunungan Menoreh yang emang kita nyobain biji kopinya langsung nih, kita nyobain kopinya langsung. Itu kalau di Menoreh sendiri Mbak itu, apakah di sana sebenarnya untuk area pertanian kopinya ya, ini kita sedikit menyinggung sana ya, itu masih dengan cara tradisional atau memang sudah ada
orang-orang yang mungkin ada ngedrop atau dia menyetor kemana gitu Mbak? Oh, kalau secara konsep bisnis? Konsep bisnis dia memang produsen. Dia memang produsen murni karena memang ada kopi merah, ada kopi liar. Kopi merah itu yang memang dari merah tuh ada tebing yang memang ada tambang somehow di sana. Jadi quote and quote ini bagian dari gimana kita lawan pertambangan itulah ya. Ada. Nah itu juga aku nggak in touch ke area tambangnya ya. Tahu cuman ya, tapi ada. Ini aku diceritakan warganya juga karena merahnya itu kan zona merah. Merah kayak kalau dari jauh tuh kayak kemerahan gitu loh kelihatannya gitu. Nah terus ya udah kopi merah ini yang dari sekitar. Tapi juga agak merah. Apa hanya istilah sebenarnya saja? Istilah aja sih sebenarnya itu dikaitin sama istilah. Mungkin somehow ada reasoning juga lah di balik istilah itu dari masyarakat lokal kan kita nggak tahu nih karena kita datang juga sambil teman-teman pemberdayaan desa tuh udah in touch terus di sana gitu. Ada juga yang kopi liar gitu-gitu dan memang diolah dan packing langsung di desa tersebut. Di tempat itu. Penjualannya juga langsung sudah model packing ya. Sudah packing, sudah yang udah zipper clip itu. Udah. Tapi tradisional ya berarti ya? Tradisional, masih tradisional, belum ada yang mesin besarnya itu belum. Berarti memang dia mungkin mempertahankan brand itu ya mungkin ya? Bener untuk banget. Sementara. Madu juga ada, jadi madu juga ada emang madu liar kan, jadi lebah-lebah hutan yang murni. Di sana hutannya masih lumayan Sering banget gitu, dingin juga. Nah ini kan bermula dari Mbak Kintan itu dari SMA tadi saya sebut adalah sebuah awal kebangkitan ya, atau awakening leadership ya. Bener. Sampai masa kuliah. Nah, masa kuliah kok Mbak Kintan ini sampai bertemu dengan wilayah instansi atau BUMN ke BRI itu gimana? Sampai kayaknya kemarin juga Mbak Kintan juga aktif di wilayah Bumi Sekolah. Nah, awal pertemuannya itu di mana Mbak titik temunya itu? Iya ya, kadang kita nggak memprediksi gitu kan. Itu. Oke, jadi awalnya tuh memang saya kan nggak ada kepikiran kerja di bank atau yang di instansi swasta karena memang tujuannya lulus nih pengen langsung S2 nih. Pengen langsung S2, apply, kebetulan masih ada IELTS juga kan kemarin dari Korea Exchange. Abis itu ada scholarship, kebetulan kan 2019 itu kan pulang dari Korea nih Desember. Itu dari Korea ngapain tuh? Exchange ya? Oh yang student exchange, pertukaran. Ambil ekonomi politik kan di sana udah. Nah kebetulan seminggu nih balik dari Korea, lockdown Koreanya. Sebelum kita ke wilayah itu, aku boleh di-spill nggak nih buat teman-teman? Kalau untuk exchange di Korea sebenarnya kondisi kegiatan ekonomi politik di sana bagaimana Mbak? Oh itu singkat asik sih. Itu agak panjang tapi asik. Nah, yang didapat deh, yang mungkin bisa. Di Korea itu kan memang itu mirip-mirip sama Jepang ya. Jadi kebetulan aku di kampus yang SNU SKY kan Seoul, SNU, Korea Uni sama Yonsei. Nah itu kayak UGM ITB-nya gitu. Jadi emang tiga terbesar. Topnya. Nah kalau rumornya emang orang-orang di sana tuh harus kuat kuat tekanan lah karena emang ujiannya tuh kan ada yang ada yang paper, research juga, jadi double yang sit in juga. Sama kayak di Jepang dan banyak orang tua yang over expectation sama anak-anaknya. Kayak quote and quote banyak yang suicide juga. Ada karena di sana kan child care, terus ini tuh bener-bener orang tua kalau udah sekalinya punya anak tuh bener-bener harus jadi gitu. Pokoknya memaksakan. Bener gitu. Harus jadi. Jadi ya bagusnya sih secara kedisiplinan ya. Disiplinan dan lain-lain. Cuman karena di sana kan kalau ada juga 9 naganya Korea. Ada namanya chaebol. Chaebol. Itu kayak let's say Samsung gitu ya. Ini sebut aja Samsung di permainan bisnis kan itu. Jadi emang itu di ekonomi di Korea itu dikuasai oleh sesuatu tersebut, tapi satu sisi itu juga salah satu cara mereka untuk menyaingi Jepang. Karena Jepang kan sangat di ban ya di Korea, karena dengan masa penjajahan yang sangat tragis itu gitu, bahkan masih menjadi inilah film-film Korea sekarang yang ini juga Jepang masih banget gitu. Jadi secara ekonomi politik bagusnya ya di sana gimana dia bangkit menyaingi Jepang. Itu kan kalau struggle-nya belajar, kadang orang-orang Indonesia ada yang menceritakan bahwa bangkitlah seperti Korea. Nah itu kan dia
ada hal kunci apa perjuangan yang mungkin bisa dicontoh untuk anak muda gitu? Ini unik ya. Jadi Korea itu aging population, lagi aging. Jadi dia itu mengalami bonus demografi sekitar tahun 70-80-an, if I'm not mistaken ya. Nah, jadi intinya di tahun ini nih, periode ini tuh udah aging sih. Sama nih kayak Indonesia, 2045, 20 tahunnya lagi udah aging semua nih orang-orang kayak kita gitu ya. Maksudnya udah jadi beban negara somehow. Nah, uniknya waktu itu aku nggak ikut sih, maksudnya lewat ada yang demonstrasi gitu. Itu yang demo tuh orang tua gitu. Di sana. Benar, jadi abang ada tuh fotonya. Jadi memang aku nggak ngerti banget ya, karena emang Seoul juga pakai bahasa Korea semua. Orang tua, orang-orang lanjut usia. Itu karena waktu itu mau dibangun jalur Siberian something yang dia Korea Utaranya tuh ngelewatin jalur Rusia ke Korea Utara ke Korea. Jadi takutnya ada komunisme yang masuk lagi nih gitu. Jadi ya masih ideologi lah mainnya gitu. Itulah uniknya. Jadi banyak ilmu demografis sih yang aku tangkap dan ambil dari sana. Berarti di sana kan ada semacam bonus demografi yang sudah aging yang gitu. Sudah over ya istilahnya. Betul. Terus di sisi lain, nah ini loh pola pikir yang mereka bangkitkan adalah kan mereka tahu potensi atau peluang yang mungkin bisa mendorong untuk ekonomi kreatif mereka. Betul. Dan menyokong untuk pemerintahan, Mbak. Nah, kalau dari sisi ekonomi politik apa aja tuh yang di sana diangkat dari level dasar sampai menengah atau atas? Oke. Mirip ya, I can say mirip sama Jepang karena orang-orang tua sana tuh masih bekerja. Kalau Jepang kan apalagi ya dengan ikigainya gitu, orang-orang tua masih yang udah bungkuk, udah apa, masih ini kue segala macam. Nah, di Korea juga sama, banyak yang gitu, tapi banyak juga ketimpangan. Ketimpangannya sangat. Pernah lihat film itu ya film Korea yang Parasite ya, yang emang dia itu menunjukkan sisi gelapnya Korea lah, yang ketimpangan sosial ekonomi. Nah, jadi di depan kedutaan besar aja tuh ada gelandangan tidur gitu. Nah, jadi karena bonus demografi tadi ada yang berhasil tuh kan nggak jadi beban gitu kan. Satu sisi dengan gagalnya orang yang tadi harusnya pas dia muda terus develop gitu kan, karena nggak ada kesempatan, terus zaman perang juga masih nggak stabil, terus akhirnya ya dia jadi homeless. Jadi kalau berjalan nih, padahal kan di Seoulnya ada sela-sela di antara rumah itu kayak loteng-loteng yang emang dipakai buat diggers, tinggalnya pemulung, terus yang gelandangan gitu-gitu. Agak miris aja, padahal kan di brandingnya tuh di level untuk global kan dia bahwa kota yang sangat maju. Betul. Dan mungkin ya Korea-Koreanya itu yang terlihat manisnya kan banyak. Tapi itu pintar, maksudnya cerdas karena kita beda 3 hari atau 4 hari sih kemerdekaan kita kan sama Indonesia. Cuman majunya sana itu ya tadi. Kan melentingnya jauh banget karena tadi dia punya rasa motivasinya untuk menyanyi Jepang sih, lebih ke situ. Berarti sebenarnya mungkin ada semangat juang yang untuk jangan sampai aku kalah dengan yang lain. Benar. Dan dengan Jepang ada animenya, dia ada drakornya. Ada K-popnya yang joget segala macem. Itu sebuah hal soft semua, Mbak. Dalam tanda arti aset intangible ya kalau nggak salah. Terus dia cara diplomasi juga, itu jadi aset diplomasi. Terus itu bisa jadi pendapatan terbesar juga. Itu kan pendapatan terbesar. Betul. Jadi itulah cerdasnya. Benar. Keren. Indonesia mungkin mohon maaf nih masih banyak yang banget, tapi nanti mungkin gampang lah ya. Mungkin bagi Indonesia mungkin adalah yang bisa untuk kita tata ya, mulai dari kesadaran pola pikir untuk berjuang dulu. Benar banget. Mungkin ya, dan juga mengubah mindsetnya. Oke, nah itu posisi pulang dari Korea ya. Pulang dari Korea. Kita langsung panjang ya. Iya, pulang dari Korea. Ada banyak cerita. Di sini bingung. Terus ngapain tuh? Bingung nih kan pulang. Lockdown semua, Indonesia lockdown, terus aku yang harusnya KKN lockdown 2019 awal ya? 2020. Udah yang kedua ya? 2020 Maret kan baru Indonesia lockdown. Oh ya, masih awal-awal di Indonesia ya? Nah, udah itu harusnya kan berangkat KKN tuh gimana? Raja Ampat online akhirnya, KKN online. Jadi KKN online kan? Iya, akhirnya bikin podcast, bikin video edukasi gitu-gitu. Zoom sama Pemda gitu-gitu kan.
Nah yaudah usutnya usut, berita-berita COVID ini kan secara riset juga akan menimbulkan pengangguran, gelombang pengangguran yang sangat besar gitu. Mengerikan sekali. Mengerikan gitu. Karena at the same time ada beasiswa Brilliant Scholarship itu buka nih dari BRI. Nah, online ya itu ya? Online, kebetulan memang baru kayak 5-6 kampus di periode aku gitu. IUGM, ITB, UB sama apa gitu kan. Nah akhirnya aku apply, terima nih alhamdulillah gitu. Ada teman-teman juga nih di fakultas yang terima. Ya udah akhirnya alhamdulillah kita setelah wisuda langsung di pendidikan diangkat deh. Pendidikannya itu kayak semacam pendampingan ya berarti ya? Kayak pelatihan gitu. Beneran di bank kan banyak banget. Iya banyak banget ya. Ini ya major ilmunya ya. Manager. Sekarang tapi di Riau penempatan. Di Riau ya? Jauh banget. Gak apa-apa. Ya gitulah untuk naik kan mungkin harus dipindah-pindah. Memang harus membangun sebuah daerah tertentu dulu kan biasanya. Ya. Dan itu menarik banget. Maksudnya balik ke karena aku suka masyarakat ya, maksudnya kayak suka nih in touch sama publik, sama bagian apa toh kalau boleh tahu, manajer apa di sini? Di funding transaction. Funding transaction. Tapi lebih spesifiknya di retail payment and merchant relationship. Jadi merchant relationship kan berarti hubungan sama pengusaha-pengusaha, terus ya pedagang tapi kelasnya yang retail sih. Jadi yang retail. Jadi yang emang ya omsetnya di atas 300 jutaan lah. Gitu. Yang udah level middle up ya. Bener. Nah asiknya jadi tahu nih pengelolaan mall, pengelolaan banyak lah instansi-instansi. Mainnya kan di Batam juga nih. Mainnya di Batam. Bener kan Riau dan Kepri, dua provinsi. Itu yang model seperti ini apakah hanya ada di area tersebut atau di BRI yang lain di Jawa pun udah tersebar ada banyak? Ada semua. Jadi kalau BRI sini kan ada 18. Sambil spill aja nggak apa-apa. 18 regional office ya selindo gitu. Dari paling ujung tuh Medan sampai Jayapura gitu. Nah itu semua ada dan kebetulan di ranah funding transaction ini kan kalau di isu di bank kan emang fund soal dana gitu kan, menghimpun dana itu kan masuk crucial issue juga nih gitu, dan kita juga harus menyalurkan misalnya kalau di funding dalam bentuk sponsorship, kayak mensupport event-event, bisa ya, university atau government ya dalam instansi gitu. Kadang kalau kayak misalkan pendanaan kreatif ada nggak? Untuk mungkin pelaku-pelaku industri kreatif itu gitu. Penting banget. Jadi memang BRI itu kan terkenalnya kan sama pemberdayaan ya. Ada di divisi khusus tuh social entrepreneurship namanya. Beda ya? Ada divisi social entrepreneurship. Sebenarnya tuh divisi impian aku juga. Ya, jadi emang di divisi itu kita membina UMKM, terus kita kita naikin nih levelnya. Dari lokal, naik level dari lokal sampai global. Nah, waktu itu di Jogja juga udah sama rumah BUMN yang ada di mana tuh daerah deket UGM kok, rumah BUMN. Terus ini di Riau minggu depan, 2 minggu lagi ada Pak Arya Nilingga juga nih kesana terus event bareng sama BUMN di Riau, rumah BUMN Riau. Jadi emang memberdayakan UMKM dan melatihnya biar naik kelas. Gitu. Keren nih. Berarti besok kapan-kapan misalkan ada sebuah hal yang funding atau lain mungkin bisa tanya-tanya Mbak Kintan juga bisa ya. Semoga pindah Jogja ya. Rumah BUMN Jogja gitu kan. Bisa suatu saat nanti kan bisa dipindah juga. Insya Allah bisa. Ini lagi ikhtiar juga ya. Biar deket sama keluarga. Iya. Sama juga kan peluang-peluang di sini juga secara fleksibilitas lebih enak juga kan. Bener. Dan emang potensinya kan jauh lebih besar ya, karena expose juga tuh banyak investor yang mau masuk ke sini. Nah, ini kan Mbak Kintan tadi udah dipegangi ya, dalam tanda arti sebelum lulus pun udah di hire sama BRI dipegang. Nah, terus terkait Bumi Scholar sendiri Mbak, itu kenalannya berarti mulai pas kuliah ya? Pas kuliah kebetulan ada Kang Ibra itu foundernya ya, itu ngumpulin nih anak-anak yang emang kita belum saling kenal, ngumpulin sharing. Ini sebelum kenal BRI atau setelah? Sebelum. Waktu itu masih baru apply Brilliant Scholarship lah, masih proses gitu kan. Sambil magang juga di MPR, masih serabutan lah istilahnya kan. Itu kita ngumpul dan ada tes kepribadian gitu-gitu lah, cuman membangun social attachment aja. Nah akhirnya ketika COVID benar-benar parah gitu, mulailah bikin online meeting, terus diajak untuk tadinya kan cuman fundraise aja nih gitu, maksudnya supporting aja gitu. Nah
usut punya usut, oh passionate juga nih ngurusin. Nah akhirnya sekarang aku di Markomnya gitu, di Markomnya. Walaupun yang Markom nyambi. itu panjangannya apa nih? Marketing Communication-nya. Oke, siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu nih. Marketing Communication. Ini sekarang masih. Masih. Walaupun terpencar-pencar banyak orang. Bener, dan ya nyambi lah ya, namanya juga sambil kerja. Ya, sambil buat hiburan juga. Yang penting kan seenggaknya ada kontribusi nih walau kecil gitu, walau sedikit. Kita berusaha lah memaksimalkan gitu. Oke. Nah, kalau untuk Bumi Scholar sendiri Mbak, ini mungkin kalau saya sudah tahu ya, sedikit-sedikit tapi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih, sebenarnya Bumi Scholar itu apa sih Mbak? Terus visi misinya yang dia bentuk itu apa sebenarnya? Nah, di sejauh mana gitu? Ini menarik ya, karena kita lahir di saat yang tepat ya bisa dibilang, karena banyak yang dia haus akan haus akan bukan pemberdayaan juga, haus akan self development lah. Kayak gimana nih gue interaction lah ya. Bisa ningkatin kapasitas. Terus akhirnya kita bergeraknya di beasiswa-beasiswa mentoring, terus leadership, terus pendanaan ada juga. Walaupun tapi itu yang kita jual banget gitu. Karena ya nggak yang puluhan juta gitu enggak, tapi lebih ke karena pemberdayaan itu, karena kan mindset itulah yang akan mengubah seseorang gitu kan. Jadi kita fokus di situ dan gimana sih mereka bisa contribute ke depannya. Kayak misal dia jadi mahasiswa berprestasi, ada tuh award di kami yang di UI, di IPB, emang berprestasi terus ternyata dia bikin platform juga. Akhirnya kebaikan-kebaikan itu kan saling menular gitu kan. Menjamahnya luas banget. Bener, menular, dan itu sih sebenarnya nggak ada kayak intensi untuk income segala macam, tapi emang ya udah puas aja gitu kan. Berarti ada kepuasan. Kayak memang untuk membangkitkan gairah anak muda di wilayah mungkin scholarship ya. Scholarship. Istilahnya gimana caranya untuk trik-trik untuk mencari beasiswa, terus gimana persiapan semua ya. Jadi mahasiswa prestasi, misalnya kan lomba-lomba paper, lomba apa, terus mentoring kita, alhamdulillah kan teman-teman ini ada banyak yang udah S2 di mana gitu kan, terus mungkin bentar lagi aku S2 juga bisa ngasih education gitu kan. Alhamdulillah udah ada LOA sih Mas di UK sama di Australia. Udah di so far ada di UK sama Australia. Udah. Oh, milih mana? Nah, ada dua atau itu? Ada dua, cuma kalau dari dekat keluarga kan Australia gitu kan. Juga sekalian yang jauh. Iya. Nah, tergantung suami nih, ikut nggak nih. Nah, tapi kalau misalnya beasiswa ini ya mungkin masih ngejar LPDP. Ini masih ngejar LPDP sama AAS sih kalau LPDP mah kalau sama suami di bawah cukup aja. Iya ya. Ya semoga lancar lah ya. Tapi udah play tinggal nunggu pengumuman atau malah udah keterima? Beasiswanya nih masih nunggu si scholarship-nya. Kalau LOA dari kampusnya udah. Karena kampusnya udah. Karena kebetulan kan masih ada IELTS kan. Ya udahlah apply aja semuanya mumpung didukung juga gitu sambil. Izin kantor juga bisa. Iya, bismillah lah. Bisa lah ya. Karena udah berkontribusi. Pegawainya mau maju nggak boleh. Iya, benar banget. Nanti kalau atasannya lihat. Kalau bisa didanain ya. Iya, bisa didanain. Gitu. Keren ya, keren. Berarti jadi memang bisa sharing nih gimana nih nanti ke kan anak-anak baru. Selain dari tips and triknya mengalami juga lah ya Mbak ya. Tadi udah itu. Berarti banyak ya teman-teman Bumi Scholar ya yang mungkin mereka udah berhasil di wilayah beasiswanya. Banyak alhamdulillah, dan kita juga ya yang teman aku ada yang udah di Harvard, ada di mana, ya kita kumpul-kumpulin lagi nih, yuk bantu teman-teman mentoring anak-anak yang masih bertumbuh dalam zona tumbuhnya gitu kan. Kita ya suatu kepuasan aja sih, jadi aman. Kayaknya menarik tuh, bisa aku kapan-kapan tak main deh. Iya. Tapi yang di Jogja ada juga ya kalau nggak salah. Ada tim yang di Jogja, terus sayangnya karena aku jauh jadi jarang bisa in touch. Kemarin tak lihat kemungkinan kayaknya ada ngumpul-ngumpul tapi by event kegiatan. Bener, ada di Taman Siswa kemarin. Terus dosen UGM kan juga ada yang pembina Mbak Yani. Terus ya udahlah, alhamdulillah ada banyak orang-orang baik yang kita sama-sama punya niat untuk. Berarti memang dia kadang lebih sering ke online Zoom. Lebih ke online. Terus nanti ketika ada kegiatan kumpul, kalau yang bisa sharing ketemu ya ketemu gitu ya, yang Bumi Scholar ini ya. Jadi lebih fleksibel sih, geraknya tuh fleksibel gitu. Yang penting masih ada lah yang kita hasilkan gitu buat orang lain. Anak muda banget, fleksibel banget ya. Bener, udah agile lah gitu kan istilahnya.
Oke, gitu. ini kita semua udah gali ya Mbak ya tadi ya. Oke. Kira-kira dari Mbak Kintan sendiri itu motivasi atau bara api di dalam hati yang sampai sekarang mungkin bisa untuk menjaga keseimbangan ini semua itu dari apa Mbak sebenarnya ini? Enggak semua anak muda itu mau untuk benar sih. Istilahnya kalau orang bilang passion kan sebenarnya hal yang disukai tapi belum tentu juga loh. Bener. Passion itu kan pasio loh. Benar. Gimana mereka mau bertahan gitu loh. Nah itu dari Mbak Kintan itu gimana nih kalau dari semangatnya nih? Pertama banget ya aku percaya bahwa nggak bisa kita achieve banyak hal atau konsisten di banyak hal sebelum kita tuh punya niat itu kan. Jadi intentionnya kalau personal aku tuh untuk helping others gitu. Ya udah baik dari kalau muslim kan ya di Al-Quran ada juga yang sebaik-baiknya manusia itu gimana sih, terus bakal ya quotes kayak seorang Bob Marley aja dia bilang kayak live for others you will live forever gitu istilahnya gitu kan. Itu keren banget nih gitu kan. Tapi emang iya kalau misalnya kita cuma ke diri sendiri doang itu kan habis gitu. Nah lihat itu terus melihat banyak banget nih orang-orang yang ya kalau bukan kita yang bantu siapa lagi gitu kan. Terus kedua kalau aku bisa bilang ya sukses itu kan ke planning juga gitu. Jadi selain mindset, planning baru kerja keras. Nah kebetulan dari kecil di sekolahku ada sekolah swasta Islam di Bogor tuh kita dari kecil emang ada buku harian. Jadi notebook, jadi diary book itu tuh nggak bisa kita sepelekan loh ternyata. Jadi ada my plan this month, ada my plan this year. Jadi kita terbiasa ngebuat target planning, terus achieve hal-hal yang memang kita udah impikan gitu kan. Nah itu yang kemudian jadi law of attraction gitu kan. Tahu juga ini. Ya kan, law of attraction jadilah manifest kita nih. Oh bener ya, lucunya ya pas masuk UGM aku pun bikin pohon impian gitu. Satu-satu dapat itu logo ASEAN, masuklah ke Duta ASEAN. Logo sih aku udah kopas aja logonya. Template aja gitu. Ya udah ternyata itu manifest dan benar gitu. Nah, jadi antara niat sama action gitu menyeimbangkan dua itu dan spiritual ya kalau aku sih bilang kalau spiritual tuh penting gitu. Maksudnya orang yang sukses tuh rata-rata ya spiritualnya bagus gitu karena dia punya belief gitu sih. Belief sistemnya nggak gampang dihancurkan. Bener gitu termasuk ke mentalitinya juga gitu kan. Keren banget ya ini. Udah umur berapa nih sekarang nih? 24. Ini sebelum 25. Masih apa udah ya? Masih lah ya. Mau quarter life crisis. Secara pemahaman kan konteksnya adalah sudah sampai menyinggung ke wilayah spiritualis itu. Langka sekali aku ketemu orang umur 24 seperti itu. Dulu biasanya rata-rata umur 24 masih pengen having fun atau yang lain. Jadi udah menyinggung sampai ke ranah sana. Oke, keren. Berarti dari situlah mungkin kebermanfaatan untuk banyak orang dibentuk ya Mbak ya. Bermanfaatan, terus niatnya udah baik, terus sama mungkin goals yang ada di diri juga nanti mengikuti ya. Insya Allah karena pasti akan kalau Tuhan, ya misalnya kita udah di benak kita apa nih, Tuhan tuh bakal bantu ngonekin gitu. Itu aku percaya banget dan it happens. Dari perpanjangan tangannya. Bener, ada aja mau kemana, ada yang ngajak, ayo bikin ini yuk. Berangkatlah akhirnya, terus ya intinya kalau niatnya bener ya insya Allah dibantu lah sama Tuhan gitu. Ya oke, keren sekali. Kira-kira ini sebelum kita tutup Mbak nih, ada pesan-kesan untuk anak-anak muda nggak nih untuk teman-teman kita di Freeman Channel dan semua orang lah ini. Buat teman-teman muda, ada yang bilang tuh time is running gitu ya, indeed gitu, iya bener. Karena waktu itu tuh cepet banget, bahkan kita nggak tahu nih kapan mati, kapan apa, dan jadilah anak muda atau ketika udah lewat masa muda pun tetap percaya bahwa kita hidup di dunia tuh harus punya peran gitu kan, sekecil apapun gitulah, sekecil apapun tinggalin peran, tinggalin jejak gitu kan. Jadi jangan kayak ya udah lo numpang aja lahir terus kayak that's it gitu kan. Nah, lo harus punya jejak. Kalau itu semua orang bisa ya. Semua orang bisa brojol terus ya udah numpang aja ya gitu-gitulah gitu kan. Nah, ya udah there must be a reason why God give you a birth gitu kan. Gitu kan. There must be a reason. Jadi ya udah push your limit gitu. Jadi jangan ya udah steady aja jadi orang, jangan gitu. Karena ya emang
satu itu bisa jadi amal kita gitu kan. Kan kita nggak tahu amal mana yang bener, amal mana diterima gitu dari sekian banyak gitu. Terus kedua, ya you will contribute something and ensure that you will gitu. Keren. Gitu. Jadi start from now gitu buat make a big impact. Keren. Oke. Ada lagi? Cukup itu aja. Cukup. Oke, teman-teman Freeman Channel bisa kita ambil pelajaran dari Mbak Kintan bahwa berawal dari niat yang baik nanti akan menjadikan kita bertemu dengan hal yang baik juga ya. Dampaknya mungkin bisa banyak. Dan juga jangan lupa untuk kalian berkiprah ya. Berkiprah dalam hal apapun. Bisa jadi, kalian bentuk melalui apapun ya. Bener, jadi jangan pernah ada yang ngeremehin. Aku dulu teater loh, misalnya aku main drama, main apa, melukis, main gitar juga. Kayak apa ya, banyak nggak fokus gitu. Tapi ternyata itu semua bisa jadi hobi, impact. Bisa jadi ilmu buat orang, jadi jangan pernah remehin bidang apapun. Tinggal mungkin ditata konsistensinya. Dan itu gue juga masih ada, aduh bismillah sama diolah mungkin personal brandingnya mau dibawa dalam wujud apa. Betul. Jangan lupa tinggalkanlah jejak. Podcast ini salah satunya, Mbak. Betul banget. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya. Thank you.